Ya, Shalom Bapak Ibu, apa kabar? Saya yakin dalam kondisi yang luar biasa. Ya, Bapak Ibu, tanpa terasa kita sekarang sudah ada di minggu terakhir tahun 2021. Nah, untuk memasuki tahun 2021, 2022, pasti di antara kita banyak mendengar kabar buruk, termasuk saya pribadi. Ada yang mengatakan tahun 2022 tidak akan lebih baik dari tahun 2021. Tapi Bapak Ibu, orang boleh berkata seperti itu, tetapi yang perlu kita pegang, kita ada di dalam Kristus, kita ada di dalam yang empunya segalanya. Saya yakin dan percaya apapun nanti keadaan tahun 2022, kita pasti akan jauh lebih baik. Nah, hari ini saya akan membawakan satu tema yang nanti mungkin bisa jadi bekal untuk Bapak Ibu di dalam menghadapi tahun 2022. Saya akan share screen. Ya, saya mengambil judul Jalanku Bukan Jalanmu. Di sini kunya pakai huruf besar, yang pasti jalan Tuhan itu berbeda dengan jalan kita. Nanti ayat yang terambil itu dari Mazmur 1, Bapak Ibu. Nah, sebelum masuk ke dalam penjelasan Mazmur 1, ada satu hal yang perlu kita pahami terlebih dahulu. Di Alkitab kita itu kan terbagi dua, antara perjanjian lama dan perjanjian baru. Nah, ketika kita melihat perjanjian lama, ada satu hal yang perlu kita pahami Bapak Ibu. Di sini dikatakan Old Testament is New Testament conceal. New Testament is Old Testament reveal. Artinya adalah perjanjian lama merupakan perjanjian baru yang masih terselubungi. Sedangkan perjanjian baru adalah perjanjian lama yang sudah disingkapkan. Nanti kita akan melihat bahwa di dalam seluruh Bible kita, seluruh Alkitab kita, itu berpusat kepada Kristus. Ini sama persis yang seperti Kristus katakan ketika ada dua murid yang sedang pergi menuju perjalanan Emmaus dan dia bertemu dengan Yesus di tengah jalan. Kemudian Yesus menjelaskan semua yang tentang dirinya, apa yang tertulis di dalam Alkitab kita. Jadi Bapak Ibu, mulai dari Kejadian sampai mulai dari Wahyu, semua berisi tentang Yesus. Itulah pula di dalam Wahyu dikatakan Yesus adalah Alfa dan Omega. Nah, kabar baiknya Bapak Ibu, kita akan memasuki tahun 2022, tapi kabar baiknya Yesus sudah ada di tahun 2022. Nah, ketika Yesus sudah ada di tahun 2022, kita ada di dalam Kristus, itulah kabar baik bagi kita. Jadi kita tidak perlu takut untuk menghadapi tahun 2022 karena Yesus sudah ada di sana dan Yesus sudah menyediakan yang terbaik bagi kita. Kita akan lihat di dalam Mazmur 1, ini mungkin sebagian dari kita sudah hafal. Mazmur 1 ayat 1 dikatakan, diberkatilah orang yang tidak menuruti nasihat orang fasik, yang tidak mengikuti jalan orang berdosa, dan tidak berkumpul dalam lingkungan mencemooh. Ayat 2, tetapi yang kesukaannya hanya pada Taurat Yahweh dan merenungkan siang dan malam, ia akan menjadi seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, berbuah pada musimnya, daunnya tidak akan layu, dan semua yang ia kerjakan akan sukses. Kemudian ayat keempat, tidak demikian dengan orang fasik, mereka seperti sekam yang ditiup angin, oleh sebab itu orang fasik tidak bertahan dalam Oleh sebab itu orang fasik tidak bertahan dalam penghakiman, demikian juga orang-orang berdosa dalam kumpulan orang benar. Sebab Yahweh mengenal jalan orang benar, tetapi jalan orang fasik menuju kepada kebinasaan. Nah, Bapak Ibu, kita akan mencoba menggali Mazmur 1 ini dalam kacamata anugerah, dalam kacamata rightly dividing. Kita akan melihat bahwa ada harta yang terpendam di dalam perjanjian lama ini. Meskipun orang-orang mengatakan, oh kita ini hidup di zaman perjanjian baru, kita tidak perlu lagi membaca perjanjian lama. Enggak, Bapak Ibu. Perjanjian lama, ketika kita menggali dengan benar, ketika kita merenungkan dan kita menemukan Yesus di dalamnya, kita pun bisa melihat itu dengan kacamata anugerah. Kita akan ada 4 poin nanti yang akan kita dapatkan dari
Mazmur 1, saya mengambil judulnya 4B, dalam melangkah bersama Tuhan di tahun 2022. Nah, B yang pertama apa? B yang pertama adalah ini Bapak Ibu, kita berbeda dari dunia. Mazmur 1 ayat 1 dikatakan, diberkatilah orang yang tidak menuruti nasihat orang fasik, tidak mengikuti jalan orang berdosa, dan tidak berkumpul di dalam lingkungan pencemooh. Di dalam anugerah, Rasul Paulus juga mengingatkan di dalam Roma 12 ayat 2, janganlah menjadi serupa dengan orang-orang yang di dunia ini, tetapi biarlah kamu diubahkan oleh pembaharuan pikiranmu, agar kamu dapat mengenal kehendak Elohim yang baik, yang berkenan, dan yang sempurna. Sebelum kita memasuki tahun 2022, ini dulu yang perlu kita kuatkan Bapak Ibu. Poin pertama adalah kita berbeda dari dunia. Kita adalah warga surga, kita adalah pewaris kerajaan surga, kita ada di dalam Kristus. Itu dulu yang perlu kita ingat. Kalau orang dunia berpikir tahun 2022 akan mendatangkan sesuatu yang tidak baik, sesuatu yang buruk, sesuatu yang mungkin menyusahkan. Ini yang perlu kita tekankan Bapak Ibu. Kita berbeda dari dunia. Kita harus berubah pemikiran kita. Jangan sama seperti dunia. Ini yang pemazmur katakan, dan ini juga yang Rasul Paulus ingatkan kepada kita. Kalau orang dunia berpikir 2022 tidak lebih baik, kita harus berpikir bahwa 2022 adalah tahun terbaik yang Tuhan berikan bagi kita. Kita harus bisa mengenal kehendak Elohim yang baik yang akan terjadi di tahun 2022. Apapun yang Bapak Ibu doakan ataupun yang Bapak Ibu gumulkan sekarang, percayalah Bapak Ibu, ubah pemikiran Bapak Ibu. Ketika tahun 2022 nanti, percayalah kehendak Elohim yang sempurna itu yang akan terjadi dalam kehidupan kita. Itulah poin pertama, yaitu kita harus berbeda dari dunia. Secara status kita sudah berbeda, kita sudah dikuduskan, kita sudah dibenarkan, kita sudah dibaptis ke dalam Kristus. Tinggal bagaimana kita berpikir bahwa kita berbeda dari dunia. Kemudian B yang kedua adalah berdiam. Di ayat 2 dikatakan, tetapi yang kesukaannya hanya pada Taurat Yahweh dan merenungkannya siang dan malam. Bapak Ibu, kalau kita hidup di zaman anugerah, jangan anti dengan kata Taurat. Saya dengan kerendahan hati, jangan anti dengan kata hukum Taurat, Bapak Ibu. Kenapa? Hukum Taurat itu adalah bentuk anugerah Tuhan kepada bangsa Israel. Seperti yang kita tahu, mulai dari Kejadian sampai Wahyu, Tuhan mempunyai banyak program yang berbeda-beda. Nah, hukum Taurat yang di sini adalah hukum Taurat yang merupakan anugerah terhadap bangsa Israel. Hukum Taurat merupakan anugerah kepada bangsa Israel. Nah, ketika kita membaca Perjanjian Lama, kemudian kita ada membaca kata hukum Taurat atau firman Tuhan, kita posisikan ke dalam kehidupan kita yang sekarang. Ketika kita berbicara Taurat, posisikan diri kita bahwa Taurat itu adalah firman Tuhan. Dan firman itu siapa? Yaitu Yesus. Yesus juga mengatakan hal yang sama Bapak Ibu di dalam Yohanes 15 ayat 7. Jika kamu tinggal di dalam aku dan firmanku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu inginkan dan hal itu akan terjadi padamu. Nah, kalau orang Israel, mereka disuruh merenungkan Taurat Tuhan. Mereka disuruh merenungkan firman Tuhan yang tertulis di dalam loh-loh batu dan tersembunyi di dalam 613 perintah-perintahnya. Sedangkan kita, tugas kita satu Bapak Ibu, yaitu berdiam di dalam Tuhan, dan kabar baiknya Tuhan itu sekarang ada di dalam kita dan kita di dalam Tuhan. Ketika tadi kita poin pertama menyadari kita adalah warga surga, kita berbeda dari dunia, kemudian kita berdiam, kita menikmati firman Tuhan, dan kita menyadari firman itu tinggal di dalam kita. Itulah yang perlu kita lakukan nanti di dalam tahun 2022. Dan ketika firman itu berdiam di dalam kita, saya yakin dan percaya Bapak Ibu, apapun nanti yang terjadi di tahun 2022, ketika kita penuh di dalam firman, ketika firman itu tinggal di dalam kita, kita akan melawan keadaan itu dengan menggunakan firman.
Dan kabar baiknya ketika firman itu tinggal di dalam kita, inilah janji Yesus, mintalah apa saja yang kamu inginkan, dan hal itu akan terjadi padamu. Kemudian ada yang mengatakan, oh ini teori kemakmuran, oh ini teori yang mengatakan memanfaatkan Tuhan untuk kepentingan pribadi kita. Enggak Bapak Ibu. Yang poin ayat ini jangan dipotong-potong. Kalau jangan cuma mengatakan mintalah apa saja yang kamu inginkan dan hal itu akan terjadi padamu. Jangan dipotong Bapak Ibu. Ayat ini harus kita baca lengkap. Yaitu di awalnya dikatakan jika kamu tinggal di dalam aku dan firman-Ku tinggal di dalam kamu. Artinya apa Bapak Ibu? Ketika kita tinggal di dalam Tuhan dan firman itu tinggal di dalam kita, kita jadi tahu apa itu kehendak Tuhan. Kita bisa tahu dan kita meminta pun itu seturut dengan kehendak Tuhan. Jadi ketika kita meminta sesuatu, yang kita minta itu sudah seturut dengan kehendak Tuhan. Dan ketika yang kita minta itu seturut dengan firman Tuhan, saya yakin dan percaya apapun itu pasti akan terjadi dalam kehidupan kita. Kemudian B yang ketiga, berhasil Bapak Ibu. Ini janji Tuhan. Di dalam Mazmur 1 ayat 3 dikatakan, ia akan menjadi seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, berbuah pada musimnya, daunnya tidak akan layu, dan semua yang ia kerjakan akan sukses. Ini juga sejalan dengan yang Rasul Paulus katakan di dalam zaman anugerah di Roma 8 ayat 28, kita tahu bahwa segala sesuatu bekerja bersama-sama untuk kebaikan bagi mereka yang mengasihi Elohim, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencananya. Kalau bangsa Israel merenungkan firman Tuhan, janjinya adalah mereka akan jadi seperti pohon dan apapun yang mereka lakukan akan sukses. Janji Tuhan itu pun yang sama seperti itu ada di dalam kita dan bahkan itu jauh lebih luar biasa Bapak Ibu. Di sini dikatakan segala sesuatu bekerja bersama-sama untuk kebaikan bagi kita Bapak Ibu. Mungkin bisa katakan atau tulis di kolom chat katakan semua bekerja mendatangkan kebaikan bagi kita. Di sini jelas sekali Paulus mengatakan segala sesuatu. Segala sesuatu itu apa? Artinya semuanya Bapak Ibu. Mau itu hal baik, mau itu hal buruk yang terjadi dalam kehidupan kita sekarang, percayalah Bapak Ibu, semuanya mendatangkan kebaikan bagi kita. Kalau mungkin hari ini sampai hari ini kita masih menghadapi pergumulan, kita mungkin masih sakit, masih ada banyak persoalan. Percayalah Bapak Ibu, segala persoalan, segala permasalahan, itu semua akan mendatangkan kebaikan bagi kita. Saya ada satu statement yang saya ingat sekali, ada yang mengatakan, di balik masalah besar, itu terdapat mujizat yang besar. Tapi jangan berpikiran seperti ini Bapak Ibu, oh ya udah aku cari masalah aja supaya dapat mujizat. Enggak Bapak Ibu. Masalah itu nggak usah dicari Bapak Ibu. Masalah itu pasti akan datang. Percayalah Bapak Ibu, selama kita masih hidup, masalah itu pergumulan selalu akan datang menghampiri kita. Tetapi kabar baiknya, ketika firman itu tinggal di dalam kita, dan kita tinggal di dalam firman, yang firman itu adalah Yesus Kristus itu sendiri, maka apapun yang kita kerjakan akan berhasil. Nah, apa buktinya segala sesuatu yang kita lakukan berhasil? Ini ada satu quote yang menurut saya sangat bagus. Ini dikatakan oleh Thomas Alva Edison. Saya tidak gagal. Saya hanya menemukan 10.000 cara yang tidak bekerja. Kita tahu Thomas Alva Edison adalah penemu lampu. Dia ada banyak cerita tentang Thomas Alva Edison. Tapi ada satu yang mengatakan dia sudah menemukan dia sudah melakukan 10.000 percobaan dan akhirnya dia berhasil menemukan lampu. Tapi yang Thomas Alva Edison katakan, aku nggak gagal. Aku berhasil menemukan 10.000 cara yang tidak bekerja. Nah, pikiran inilah yang harus kita miliki Bapak Ibu. Ketika kita menghadapi masalah, ketika kita menghadapi pergumulan, katakan dalam diri kita, oh itu bukan masalah. Apapun yang terjadi dalam kehidupan kita, sesuatu yang buruk, katakan dalam diri itu bukan masalah, itu bukan pergumulan, itu bukan sesuatu yang sulit, tapi itu adalah
cara Tuhan untuk menunjukkan mujizatnya bagi kita. Bagaimana kita bisa tahu Tuhan yang memberkati kalau kita tidak pernah merasakan kekurangan? Bagaimana kita bisa tahu Tuhan yang menyembuhkan kalau kita tidak pernah merasakan sakit? Tapi seperti yang saya bilang tadi di awal, jangan mencari masalah, jangan mencari sakit. Nah, karena kita sudah hidup di dalam Tuhan, kita sudah berada di dalam Kristus, kita tahu apa yang seharusnya kita lakukan. Kita tidak akan menyakiti sesama, kita juga tidak akan makan sembarangan, kita akan menjaga pola hidup kita. Nah, ketika kita sudah melakukan itu semua, ternyata masih terjadi hal yang buruk, percayalah Bapak Ibu, Tuhan beserta kita. Nah, kemudian B yang terakhir. Berjalan bersama Kristus. Kalau bangsa Israel dikatakan di Mazmur 1 ayat 6, sebab Yahweh mengenal jalan orang benar, tetapi jalan orang fasik menuju kepada kebinasaan. Di kita di zaman anugerah, Paulus juga mengatakan di Filipi 2 ayat 13, sebab Elohimlah yang mengerjakan di dalam kamu, baik kemauan maupun kemampuan bertindak untuk menyenangkan Dia. Tadi dari 4B sebelumnya, setelah kita menyadari kita berbeda dari dunia, kemudian kita sudah berdiam di dalam firman, kemudian kita sudah berhasil di dalam Tuhan. Langkah selanjutnya adalah berjalan, Bapak Ibu. Kita harus melangkah. Jangan cuma merasa, oh, aku udah hidup di zaman anugerah, kita sudah in Christ, kita semua sudah dipenuhkan, kita sudah cukup, kemudian kita berdiam diri. Apakah mujizat akan terjadi? Ya, mungkin saja mujizat terjadi, tetapi jelas sekali Paulus mengatakan sebab Elohimlah yang mengerjakan di dalam kamu. Artinya apa? Tuhan yang mengerjakannya di dalam kita. Tetapi kita juga harus bergerak, Bapak Ibu. Artinya apa? Kalau sekarang kita mungkin dalam kondisi sakit, ya kita harus berobat, cari pertolongan, entah itu berobat ke dokter, ke rumah sakit, atau menjaga pola makan. Kalau sekarang kita dalam pergumulan, ya kita harus bekerja, Bapak Ibu. Kalau kita dalam ada permasalahan keluarga, ya kita harus bergerak, meminta maaf, melayani, mengampuni. Tapi yang kabar baiknya, kabar luar biasanya adalah itu bukan karena perbuatan kita, Bapak Ibu. Karena Paulus mengatakan Tuhan yang mengerjakan di dalam kita, baik kemauan maupun kemampuan untuk bertindak. Jadi baru kita mau melangkah saja, itu sudah Tuhan yang bekerja di dalam kita. Dan kabar baiknya ketika Tuhan yang bekerja di dalam kita, apapun itu pasti berhasil, Bapak Ibu. Nah, kesimpulan hari ini, seperti yang saya bilang di awal, kita punya 4B di dalam tahun 2022 nanti. Bapak Ibu percayalah, renungkan keempat hal ini. Renungkan dengan baik, kita berbeda dari dunia dan kita berdiam di dalam firman, kita pasti berhasil dan kita berjalan bersama Kristus. Percayalah Bapak Ibu, tahun 2022, entah orang mengatakan apapun tentang tahun 2022, percayalah Bapak Ibu, imani dengan sungguh-sungguh, tahun 2022 adalah tahun terbaik yang Tuhan berikan dalam hidup kita. Tuhan Yesus memberkati.